Dalam video kali ini, pastinya sudah tidak asing bagi yang sudah menyaksikan bagian 1 dan bagian 2. Untuk yang belum menyaksikan, tenang saja karena ceritanya ada di halaman channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Pesugihan gaun pengantin, bagian 3. Melihat Maudy terkapar membuat Herman ketakutan. Ia segera menghampiri wanita itu dan mengguncang tubuhnya untuk membangunkannya. Bangun Maudy, serunya dengan nada panik. Sebaiknya bawa pulang istrimu, aku tidak mau terjadi sesuatu denganku karena kejadian ini, tutur Tini. Herman segera menggendong Maudy dan membawa wanita itu pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Maudy pingsan saat melihatku dengan Tini, jawab Herman. Tidak mungkin dia pingsan kalau hanya melihat saja. Aku yakin pasti ada sesuatu yang membuatnya pingsan. Katakan padaku apa yang kalian lakukan padanya hingga membuat dia pingsan, desak Warsini. Aku hanya memukulnya saja, tapi aku tidak sengaja karena ia mencoba menyakiti Tini, jawab Herman membuat Warsini naik pitam. Sebenarnya, apa yang kau lihat dari Tini? Dulu kau ingin meninggalkannya. Sekarang kenapa kau malah tergila-gila padanya? Sepertinya yang dikatakan Maudy benar. Kau sekarang seperti ini karena terkena ajian pesugihan Tini. Sebaiknya kau jauhi dia. Jika tidak, maka akan terjadi sesuatu denganmu. Jangan fitnah, Bu, seru Herman. Melihat Herman yang langsung mengamuk saat ia mengatakan jika akan menjadi tumbal, Warsi kemudian menelpon saudaranya yang merupakan seorang ustadz. Ia memintanya datang dan menemui Herman. Namun saat ia datang, Herman langsung mengusirnya. Ia bahkan mengancam akan membunuhnya jika pria itu tak pulang. Sepertinya jin menguasainya begitu kuat hingga aku sulit untuk menghentikannya, ucap sang ustadz. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ia bahkan sudah tega menyakiti istrinya. Aku takut terjadi sesuatu dengannya, jawab Warsi. Kalau begitu, aku akan kembali lagi nanti malam setelah Isya. Baiklah, aku tunggu. Sementara itu, Maudy yang baru sadar segera mencari suaminya. Ia melihat Herman sedang menonton televisi di ruang tengah. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberinya minuman yang telah diberi obat tidur. Setelah berhasil membuat Herman terlelap, ia kemudian meminta seseorang memindahkannya ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sang dukun. Malam itu, Tini sengaja menyelesaikan gaun pengantinnya. Akhirnya selesai juga, ucap Tini kemudian menggantung baju pengantinnya. Harusnya baju ini aku pakai saat pernikahan kita, tapi karena kau mengkhianati aku, maka aku akan memakainya di pemakamanmu nanti. Di kediaman Ki Daman, Herman tiba-tiba melebarkan matanya saat Aki Daman menyiramkan darah ayam cemani ke tubuhnya. Pria itu segera bangun dan melepaskan sempur warna merah yang terpasang di kepalanya. Melihat Herman bangun dan berdiri, membuat sang dukun segera mengambil senjata pusakanya dan mendekatinya. Sebaiknya kau jangan ikut campur, anak muda. Aku tidak punya urusan denganmu, jadi jangan menggangguku, ucap Herman yang kini memiliki suara perempuan. Tini seketika menjauh saat Ki Daman memberikan isyarat kepadanya. Wanita itu terlihat tegang saat melihat Ki Daman mulai melawan suaminya menggunakan kemampuan supranaturalnya. Sementara itu, Warsini berkali-kali menghubungi Maudy, menanyakan keberadaannya dan suaminya. Maaf, ibu saya membawa Herman ke rumah Ki Daman. Saya lupa memberitahu ibu karena buru-buru, ucap Maudy. Kenapa kau membawanya ke dukun? Kau tahu
hanya Ustadz yang bisa menyelamatkan Herman. Kalau cuma dukun, dia pasti tak cukup kuat untuk melawan jin yang ada dalam diri Herman, jawab Warsi. Saya percaya Ki Daman bisa mengobati Herman. Buktinya sudah banyak pasien Ki Daman yang sudah sembuh setelah berobat padanya, tutur Maudi. Tapi Herman bukan sakit, Maudi. Dia itu ditumbalkan. Beda, nak, jawab Warsi dengan nada ketakutan. Doain saja, semoga Herman cepat sembuh, Bu. Maudi buru-buru mematikan ponselnya saat mendengar suara benda jatuh di ruang pengobatan. Wanita itu mengintip apa yang terjadi melalui celah jendela. Maklum saja, Ki Daman memang tak mengizinkan siapapun melihat ritualnya saat menyembuhkan pasiennya. Netra wanita itu seketika melebar saat melihat suaminya jatuh terlentang di lantai. Ia buru-buru membuka pintu ruangan itu untuk melihat keadaan suaminya. Wanita itu seketika menjerit histeris saat melihat Herman yang tewas mengenaskan. Seluruh isi kepalanya tercecer di lantai dengan bola mata keluar dari tempatnya. Ia semakin terkejut saat melihat sosok Ki Daman yang tewas tertusuk senjata pusakanya. Maudi segera lari meninggalkan padepokan Ki Daman. Saat wanita itu hendak menyalakan mobilnya, ia melihat sosok wanita memakai baju pengantin berdiri di depan mobilnya. Tini, keesokan harinya seperti janjinya, Tini menghadiri pemakaman Herman dengan menggunakan gaun pengantin yang dijahitnya. Tentu saja hal itu membuat keluarga Herman berang dan marah padanya. Mereka bahkan mengusir Tini saat gadis itu tiba di pemakaman. Dasar wanita iblis, bisa-bisanya kau datang ke pemakaman Herman setelah menjadikan ia sebagai tumbal pesugihanmu. Dan juga kau benar-benar tak punya empati. Bagaimana mungkin kau menghadiri pemakaman dengan menggunakan gaun pengantin? Apa kau sudah gila? Seru Warsi, kemudian mendorong Tini hingga gadis itu jatuh terjungkal. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak pernah bermaksud menjadikan Herman sebagai tumbal pesugihan. Dia sendiri yang datang dan menyerahkan dirinya, dan aku tak bisa menolaknya. Baju pengantin ini harusnya aku pakai saat pernikahan aku dan Herman. Tapi sayangnya ia memilih meninggalkanku dan menikah dengan wanita lain. Jadi aku akan memberikan baju pengantin ini kepadanya agar ia tidak mencariku, karena aku sudah memenuhi janjiku untuk menjadi istrinya, jawab Tini. Wanita itu kemudian melepaskan gaun pengantin yang dipakainya dan meletakkannya di atas pusara Herman. Semua mata menatap ke arah wanita itu yang hanya memakai pakaian dalam saat meninggalkan pemakaman. Dasar sinting. Memang kalau manusia sudah bersekutu dengan iblis, pasti hilang rasa malunya. Lihat saja, dia kok berani gak pakai baju jalan-jalan ke kuburan, cibir Warsi. Bukan hanya Warsi, namun para pelayat pun menggunjingkan wanita itu. Maudi yang baru siuman segera mendatangi kediaman Tini. Wanita yang tampak putus asa itu menyiramkan minyak tanah ke rumah Tini dan membakarnya. Malam itu, tak seorang pun yang berani menolong Tini yang berteriak meminta tolong. Semua warga yang sudah mendengar apa yang dilakukan Tini kepada Herman merasa itu adalah hukuman yang pantas untuk wanita itu. Nyawa harus dibayar nyawa. Kamu gak pantas hidup di desa ini, Tin. Kamu itu iblis, bukan manusia, seru Maudi. Sementara itu, Tini berusaha keluar dari rumahnya. Ia mencoba mendobrak pintu rumahnya yang dikunci dari luar oleh para warga. Saat gadis itu mulai mengalami sesak nafas dan pingsan. Tidak berapa lama, Tini mulai sadar. Saat membuka matanya, samar-samar ia melihat sosok lelaki yang mendekat ke arahnya. Pria itu menyelamatkan nyawanya dan membawanya pergi dari desa itu. Astagfirullah, kenapa tak ada satupun warga yang membantu memadamkan api, ucap seorang ustadz. Itu karena si pemilik rumah pelaku pesugihan, Ustadz. Dia yang sudah menjadikan Herman sebagai tumbalnya, jawab Warsi. Tetap saja, kita tidak boleh membiarkannya mati di depan kita tanpa menolongnya. Dia pantas mati dan tidak boleh ada yang menolongnya.
Astagfirullah, jangan bicara seperti itu. Jika sampai ia mati gara-gara tak ada seorang pun yang menolongnya, maka kita sama saja dengannya. Bahkan lebih jahat karena melakukannya saat kita masih memiliki iman, jawab seorang ustadz. Pria itu berpamitan kepada Warsi dan berlari menuju ke kediaman Tini yang terbakar. Setibanya ia di sana, pria itu tertegun saat melihat pintu rumah itu yang sengaja diberi palang-palang agar wanita itu tidak bisa keluar. Astagfirullah, ucap pria itu mengelus dada. Sedang terdengar suara Tini dari dalam bersuara meminta tolong. Wanita itu bahkan menggedor-gedor pintu rumahnya berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Lelaki itu segera mendekat dan mencabut semua palang yang terpasang di pintu rumah tersebut. Sementara itu, Tini yang sudah tak kuat lagi akhirnya ambruk di lantai. Lelaki itu segera mendobrak pintu dan mencari keberadaan Tini. Ia segera menggendong wanita itu dan membawanya pergi. Keesokan harinya, Tini sangat terkejut saat dirinya tiba-tiba berada di sebuah rumah sakit. Seorang pria tersenyum menghampirinya. Assalamualaikum, sapanya begitu ramah. Waalaikumsalam, jawab Tini dengan tatapan cemas. Alhamdulillah, akhirnya mbaknya siuman juga. Maaf, masnya ini siapa ya? Tanya Tini. Saya Zainal. Kebetulan semalam saya sedang lewat di desa mbaknya dan melihat rumah mbak kebakaran dan membawa mbak ke sini. Jadi masnya yang nyelamatin saya? Lebih tepatnya perantara, karena sejatinya yang menyelamatkan mbak itu Gusti Allah, jawabnya lugas. Iya, sekali lagi terima kasih mas atas pertolongannya. Aku nggak tahu kalau nggak ada mas, pasti aku sudah mati, jawab Tini. Berterima kasihlah sama Gusti Allah, karena dia yang menolong mbaknya. Mustahil saya bisa menerobos api kalau tanpa bantuannya. Terus caranya gimana kalau saya berterima kasih sama Gusti Allah? Kembalilah ke jalan yang benar, sholat dan perbanyak membaca Al-Quran, jawab Zainal. Itu yang saya nggak bisa. Apalagi sekarang saya sudah masuk lembah dosa, jadi mustahil aku bisa kembali, tutur Tini. Tidak ada yang tidak bisa selama masih ada niat. Aku bisa membantumu jika kau mau, jawab Zainal. Tapi aku tidak mau membahayakan nyawamu. Biar aku saja yang akan menanggungnya. Tidak ada manusia yang bisa memprediksi bala, apalagi kematian. Semuanya itu sudah takdir Gusti Allah. Jika memang aku ini ditakdirkan mati menolongmu, ya walaupun kita gak saling kenal ataupun apalah, tetap saja aku pasti akan menolongmu. Jadi jangan khawatir, tenang Zainal. Makasih banyak mas atas perhatiannya, tutur Tini. Kalau begitu aku pamit, semoga cepat sembuh, ucap Zainal berpamitan. Iya, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tini segera membereskan barang-barangnya setelah kepergian Zainal. Merasa dirinya sudah membaik, ia pun segera keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Namun ia mengurungkan niatnya saat melihat banyak warga yang mengerubungi kediamannya. Sebaiknya aku pergi dari desa ini agar tidak ada yang tahu jika aku masih hidup, karena aku yakin mereka pasti akan mencoba membunuhku saat tahu aku masih hidup. Tini segera memesan ojek online. Ia memutuskan untuk hidup di Jakarta. Setibanya di kota metropolitan itu, Tini kebingungan karena ia tak membawa uang sepeser pun. Ia kemudian melepaskan cincin yang dipakainya dan dijual untuk biaya hidup selama di sana. Karena belum mendapatkan rumah, Tini menginap di sebuah hotel. Boleh saya duduk di sini?
Tanya seorang pemuda. Silakan, jawab Tini. Pemuda itu kemudian menyantap makanannya tanpa sedikit pun rasa canggung terhadap Tini. Selesai makan, pemuda itu masih melihat Tini yang masih termenung sambil menonton televisi. Apa boleh berkenalan? Tanyanya hati-hati. Tini mengangguk, membuat pemuda itu menyunggingkan senyumnya. Rahman, panggil saja AA, ucap pemuda itu mengulurkan tangannya dan Tini langsung meraihnya. Tini jawabnya dengan singkat. Wah, nama yang unik dan sedikit erotis, jawab Rahman sambil tertawa. Tak suka dengan pemuda itu yang dianggap menghina namanya, Tini segera meninggalkannya. Kenapa dia pergi? Ucap Rahman kebingungan. Malam itu Tini termenung, mengingat perkataan lelaki yang menolongnya. Kegamangan tampak terlihat jelas di matanya. Apa aku masih bisa bertobat? Tapi setauku, sulit bagi pelaku pesugihan untuk bertobat, kecuali dia ingin mati, tuturnya berperang melawan batinnya. Tapi aku masih ingin hidup. Aku masih ingin menikmati hidup ini. Gadis itu kemudian merebahkan tubuhnya di ranjangnya. Keesokan harinya, Tini mulai mencari rumah untuk tinggal. Ia sengaja menjual perhiasan yang dipakainya untuk biaya menyewa rumah. Ia akhirnya mendapatkan rumah sederhana dan segera menempatinya. Uangku sudah menipis. Aku harus segera mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Tini kemudian membuat beberapa lamaran pekerjaan sesuai keahliannya. Dari puluhan surat lamaran yang ia kirimkan, hanya satu yang membalas. Ia begitu senang karena mendapatkan kesempatan interview pagi itu. Ia sengaja berhias secantik mungkin agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Tini terlihat begitu tegang setibanya di sana. Seorang wanita mengantarnya ke ruang HRD. Silakan duduk, ucap seorang pria. Tini segera duduk di depannya. Perkenalkan, saya Chandra yang akan mewawancaraimu pagi ini, ucap pria itu mengulurkan tangannya. Tini segera menjabat tangan pria itu, namun ia segera melepaskannya karena merasakan panas saat menyentuh telapak tangan pria itu. Panas? Serunya membuat Chandra memperhatikannya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Chandra. Iya, jawab Tini segera menjauh dari pria itu. Syukurlah. Jadi, silakan perkenalkan dirimu, lanjut Chandra. Tini segera memperkenalkan dirinya secara rinci kepada pria itu. Oke, cukup. Silakan Anda tunggu pengumuman dari kami selanjutnya, ucap Chandra mengakhiri sesi interview di hari itu. Tini buru-buru meninggalkan tempat itu dan memeriksa telapak tangannya yang melepuh. Aneh, kenapa tanganku bisa seperti ini? Sebenarnya, siapa pria itu? Gadis itu terlihat kebingungan dengan sosok Chandra yang dingin dan misterius. Ia kemudian membasuh tangannya yang melepuh dan mengikatnya dengan tisu basah. Kenapa masih sakit ya? Ucap Tini meniup tangannya. Tini kembali termenung sambil menatap wajahnya di cermin. Apa nasibku akan seperti Bude Arse? Apa tangan ini sebagai pertanda hidupku akan segera berakhir? Ujarnya dengan gusar. Tini kemudian mengambil tasnya dan meninggalkan tempat itu. Dan tiba-tiba Tini memekik kesakitan saat seorang pria menabraknya. Gadis itu terkesiap saat melihat seorang pria tampan mengulurkan tangannya. Saat ia hendak meraihnya, Chandra langsung menepisnya. Tini segera bangun dan menolak uluran tangan darinya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya pemuda itu. Iya, aku gak apa-apa, jawab Tini gugup. Gadis itu sengaja mengalihkan pandangannya saat Chandra terus menatap tajam ke arahnya. Tapi sepertinya tanganmu terluka. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit untuk mengobatinya? Ibu pria itu. Biar saya urus sendiri saja. Sebaiknya Masnya segera ke ruang rapat karena sudah ditunggu, sargah Chandra. Oke,
Kalau gitu, tolong bawa mbaknya ke rumah sakit. Maaf, jadi merepotkanmu. Iya mas, santai saja, jawab Chandra. Pria itu kemudian menghampiri Tini dan mengajaknya ke rumah sakit. Namun Tini langsung menolaknya. Gak usah, biar aku obati sendiri saja, tolak Tini. Kalau kamu tidak mau ke rumah sakit, sebaiknya ikat lukamu dengan sapu tangan ini, ucap Chandra, kemudian memberikan sapu tangan kepadanya. Terima kasih. Chandra juga memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu untuk biaya berobat kepadanya. Namun lagi-lagi Tini menolaknya. Tini segera naik ke atas ojek online yang dipesannya dan menutupi tangannya yang terluka dengan sapu tangan pemberian Chandra. Ajaib, setibanya di rumah, telapak tangan Tini yang melepuh seketika sembuh. Tentu saja hal itu membuatnya merinding saat mengingat sosok Chandra. Siapa dia? Sore harinya, Tini merasa senang saat ia mendapatkan pesan dari manajer HRD. Syukurlah, akhirnya aku diterima juga. Setidaknya aku masih bisa bertahan hidup sampai bulan depan, ucapnya dengan lega. Malam itu, Tini ingin tidur cepat. Setelah azan Isya berkumandang, wanita itu segera berbaring di atas matras dan menutupi sebagian tubuhnya dengan selimut. Aku ingin cepat-cepat pagi, gak sabar, pengen kerja lagi, ucap Tini, kemudian memejamkan matanya. Tiba-tiba, gadis itu langsung membuka matanya saat mendengar suara gemerincing seperti bunyi lonceng yang membuatnya tidak bisa tidur. Ia segera bangun dan menyalakan lampu kosannya. Seketika, matanya melebar saat melihat gaun pengantin pemberian Ki Jaka tiba-tiba tergantung di dinding kamarnya. Bukankah baju itu sudah habis terbakar? Kenapa bisa kembali ke sini? Ucapnya dengan tubuh gemetar. Tidak lama sesuatu jatuh dari atap rumahnya, membuat ia terkejut bukan main. Brak! Gadis itu segera menghindar saat sesuatu jatuh dan hendak menimpanya. Nafasnya tersengal-sengal melihat sebuah gentong tergeletak di atas tempat tidurnya. Ia kemudian mendekati benda itu untuk memindahkannya. Namun tiba-tiba bau bangkai menyeruak, membuat ia seketika langsung menutup hidungnya. Tini merasa perutnya begitu mual dan ingin muntah. Setelah mencium bau bangkai itu, keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Bagaimana ini? Kosan ini tak punya kamar. Lalu, aku harus meletakkan barang-barang ini di mana? Ucap Tini kebingungan. Belum hilang rasa kaget dan syoknya, Tini kembali dikagetkan dengan kedatangan Nyi Ratu yang membuat wanita itu seketika membeku melihat kedatangannya. Ia langsung duduk bersimpuh dan memberi hormat kepadanya. Tak lama, saat Tini mengangkat kepalanya, wanita itu sudah menghilang, membuatnya seketika bernafas lega. Pertanda apa ini? Ucap Tini dengan wajah yang gusar. Ia kemudian mengambil selimutnya untuk menutupi gentong keramat itu dan menggesernya di sudut kamar. Ia memilih tidur di ruang depan, hanya beralaskan karpet. Pagi harinya, Tini merasakan tubuhnya remuk redam, seolah ia telah melakukan kerja berat. Setelah melakukan peregangan sebentar, ia segera mandi dan bersiap-siap berangkat kerja. Ia berjalan menuju halte bus yang tak jauh dari kosannya. Pagi Tini, seorang pria hitam menyusul langkahnya. Pagi, jawab Tini, membuat pria itu tersipu malu. Ya ampun, membalas sapaanku. Aku jadi malu, jawabnya tersipu. Kan kamu sendiri yang bilang. Makanya gak salah dong kalau aku panggil kamu. Gak salah kok, Tin. Yang salah tuh aku, karena terlalu baper saat kamu memanggil, jawab Zainul. By the way, kamu tinggal di sini juga? Tanya Zainul. Aku tinggal di kosan Bu Haji Mardiah di Blok C. Wah, kok bisa sama ya? Aku juga tinggal di Blok E. Kok bisa samaan kita? Jangan-jangan kita berjodoh, jawab Zainul kembali tersipu. Masih pagi, jangan ngomongin jodoh dulu, jawab Tini. Iya sorry. By the way, kamu kerja di mana? Tanya Zainul lagi.
di PT Arga Budi Waluyo. Wah, keren. Keren apanya? Orang aku cuma jadi office girl doang, jawab Tini dengan datar. Ya keren aja bisa kerja di perusahaan gede kayak gitu, daripada gue cuma seorang kulit panggul di pasar, jawab Zainul malu-malu. Ah sial, jadi dia hanya seorang kuli. Kasian banget, sebentar lagi dia akan jadi tumbal pesugihan. Maafkan aku, harusnya aku memilih pria kaya, bukan pria susah sepertimu, batin Tini. Maaf, sepertinya aku harus duluan, ujar Tini. Kemudian segera naik ke atas bus yang berhenti di hadapannya. Setibanya di kantor tempatnya bekerja, ia segera menemui Chandra untuk menandatangani surat kontrak kerja. Setelah menjelaskan semua pekerjaan yang harus dijalani oleh Tini, Chandra kemudian mengantar wanita itu menuju ke ruang kerjanya. Di sini kamu bisa menyimpan barang-barangmu dan juga beristirahat. Ini jadwal pekerjaan yang harus kamu lakukan setiap hari, jadi tolong hafalkan agar kau tidak perlu bertanya lagi kepadaku, tutur Chandra. Baik pak, jawab Tini dengan singkat. Pria itu segera meninggalkan Tini. Selesai memberikan penjelasan kepada gadis itu, Tini segera memakai seragam kerjanya dan segera membuatkan secangkir kopi untuk pimpinan perusahaan itu. Ia kemudian membawa kopi itu ke lantai 2. Ia pun lalu mengetok pintu. Silakan masuk. Tini segera membuka pintu ruangan itu dan masuk. Selamat pagi pak, sapa Tini dengan sumringah. Pagi, kamu karyawan baru yang kemarin menabrakku bukan? Tanya pria itu. Benar pak, nama saya Tini, pegawai baru yang akan membuatkan kopi bapak setiap pagi. Terima kasih Tin. Oh ya, kenalin, aku Arga Budi Waluyo. Kamu bisa panggil saya Arga, ucap pria itu mengulurkan tangannya. Tanpa ragu, Tini menjabat tangan lelaki itu. Tiba-tiba saja, brak, seketika keduanya terkejut saat melihat Chandra membuka pintu ruangan itu begitu keras. Bola matanya membulat menatap tajam ke arah Tini, seolah hendak menelan mentah-mentah gadis itu. Ada apa? Apa ada masalah mendesak sehingga kau begitu tegang pagi ini? Tanya Arga. Tidak mas, aku hanya ingin berbicara sebentar dengan Tini, jawab Chandra. Oh tentu saja, Tini, kalau kamu mau bertahan di perusahaan ini, maka kamu harus nurut dan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Chandra, karena dia adalah orang yang menentukan siapa saja yang pantas dan layak bekerja di perusahaan ini, tegas Arga. Baik pak, Tini segera undur diri dan mengikuti Chandra. Pria itu mengajak Tini ke ruangannya. Aku nggak tahu apa tujuanmu bekerja di sini. Yang jelas, aku tidak suka kau mendekati kakakku, karena jika sesuatu terjadi padanya, aku pastikan akan membunuhmu, apapun resikonya. Tandas Chandra membuat Tini seketika merinding mendengarnya. Aku sama sekali tak ingin mendekatinya, tapi dia sendiri yang mengulurkan tangannya padaku, jawab Tini membela diri. Brak, Tini begitu kaget saat Chandra menggebrak mejanya. Kalau sudah tahu, kenapa kau meraih tangannya? Aku tahu orang-orang sepertimu memang sengaja mencari sosok lelaki kaya dan lemah seperti dia, bukan? Seru Chandra. Lelaki itu beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri Tini yang berdiri di depannya. Jangan pernah berpikir kau akan mendapatkan tumbal di sini. Kau salah jika berpikir seperti itu, karena aku tidak akan membiarkan semuanya terjadi, bisik Chandra. Lelaki itu menatapnya dari dekat hingga kedua bola mata mereka saling bertemu. Kalau kau memang sudah mengetahui siapa aku, lalu kenapa kau mau menerimaku bekerja di sini? Apa kau sengaja ingin mempermalukanku? Atau kau ingin memamerkan kekuatanmu kepadaku? Jawab Tini, kemudian mendorong pria yang menyudutkannya tersebut. Siapa yang menerimamu bekerja di sini? Asal kamu tahu,
aku tidak pernah menerimamu di sini, jawab Chandra. Pria itu kemudian mengambil berkas lamaran kerja Tini yang sudah dicap violet atau gagal olehnya. Sekarang kau lihat, aku sudah menolakmu setelah wawancara hari itu. Kalaupun kau tetap diterima bekerja di sini, itu bukan aku yang menerimanya, jawab Chandra. Tini buru-buru membereskan barang-barangnya dari lokernya. Sepertinya ada yang tak beres di sini. Sebaiknya aku pergi dari sini sebelum sesuatu terjadi, gumam gadis itu. Baru saja ia akan melangkah pergi, Arga sudah berdiri di depan pantry. Tentu saja hal itu membuat Tini begitu kaget. Pak Arga, ada perlu apa Anda datang ke sini? Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Tini. Apa kau bisa menemaniku belanja? Kebetulan ada temanku yang berulang tahun dan aku bingung mencari hadiah yang cocok untuknya, jawab Arga. Tini tampak menimbang permintaan atasannya tersebut. Temennya cewek atau cowok? Tanya Tini. Cewek. Kalau begitu beli tas aja atau aksesoris, jawab Tini. Kalau begitu, ayo temani aku membeli barang-barang itu, ajak Arga. Tini mengangguk setuju dan berjalan mengikuti pria itu. Setibanya di lobi, Arga mempersilahkan Tini masuk ke mobilnya dan ia pun duduk di sampingnya. Maaf ya kalau aku harus merepotkanmu, tutur pria itu sembari memasang sabuk pengamannya. Iya, gak apa-apa, jawab Tini. Arga membawa gadis itu ke sebuah mall. Ia kemudian menuju ke sebuah gerai tas mahal dan meminta Tini memilih tas yang bagus untuk kado ulang tahun sahabatnya. Tini kemudian merekomendasikan sebuah tas kecil berwarna coklat kepada Arga. Tidak salah aku mengajakmu untuk membelikan hadiah untuk temanku. Pilihan kamu keren. Terima kasih ya Tin, tutur Arga begitu senang dengan tas pilihan Tini. Sama-sama Pak, jawab Tini. Selesai membeli tas, lelaki itu kemudian mengajak Tini makan siang di sana. Awalnya Tini menolak, namun Arga terus-menerus memaksanya hingga ia pun terpaksa mengiyakan ajakan pria itu. Kalau boleh tahu malam ini kamu ada acara atau tidak? Tanya Arga. Gak ada sih Pak, memangnya ada apa? Tanya Tini sedikit penasaran. Kalau kamu gak keberatan, aku ingin memintamu menemaniku ke acara ulang tahun sahabatku, jawab Arga penuh harap. Seketika Tini merasa haus. Dia menghabiskan minumannya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Antara bahagia dan sedih, keduanya berkecamuk dalam benak gadis itu. Bahagia karena Tini memang menyukai Pak Arga yang ramah dan santun. Namun ia juga sedih karena Arga akan menjadi tumbal pesugihannya. Kenapa aku Pak? Bukankah banyak karyawan lain yang bisa menemani Bapak ke sana? Jawab Tini. Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa aku memilihmu. Tapi yang jelas, aku suka sekali dengan sikap kamu yang sopan, suka menolong dan juga ramah. Mungkin hal itu yang membuat aku suka, jawab Arga seketika membuat Tini tersipu-sipu. Selesai makan, Arga mengajak Tini ke sebuah butik. Ia berencana membelikan sebuah gaun untuk Tini. Ia memilih beberapa gaun dan meminta Tini untuk mencobanya. Gadis itu terlihat begitu cantik, meski hanya memakai gaun hitam sederhana. Namun pilihan Arga jatuh pada gaun warna merah yang membuat aura kecantikan Tini semakin terpancar. Kamu cantik sekali dengan gaun itu, Tin, puji Arga. Terima kasih Pak, jawab Tini tersipu-sipu. Arga tersenyum saat melihat Tini yang semakin manis saat tersenyum. Arga kemudian mengajak gadis itu kembali ke kantor setelah semuanya selesai. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, keduanya pun tiba di sebuah lobi kantor. Semua mata terlihat menatap keduanya saat mereka memasuki lobi. Hampir semua karyawan tampak melihat sinis ke arah Tini. Tini yang merasa canggung segera meletakkan semua belanjaan Arga di ruang kerjanya dan ia pun kembali ke pantry untuk bekerja lagi. Ia kemudian membersihkan ruang rapat dan segera bersiap-siap untuk pulang karena jam kerjanya sudah selesai.
Wanita itu segera bergegas pulang setelah memastikan semua pekerjaannya selesai. Ia buru-buru menuju halte bus agar tidak ketinggalan bus pertama. Namun setibanya di halte, ia terkejut saat melihat Chandra tengah duduk di sana sambil memainkan ponselnya. Apa yang dia lakukan di sini? Tumben amat dia mau naik busway. Memangnya kemana mobilnya? Gumam Tini. Sebuah bus Transjakarta berhenti di depannya, membuat ia segera naik, begitupun dengan Chandra. Tini semakin terkejut saat pria itu memilih duduk di sampingnya, padahal masih banyak kursi lain yang kosong. Sebaiknya jangan menerima ajakan Mas Arga jika kamu tak bisa menanggung resikonya, ucap Chandra seolah menyindirnya. Kalau kau begitu takut aku mengganggunya, kenapa kau tidak katakan saja siapa aku kepada Pak Arga? Jangan pernah mengalahkan aku, karena semuanya bukan murni kesalahanku, jawab Tini. Entah kenapa wanita itu seakan memiliki keberanian untuk menjawab ucapan Chandra yang cenderung memojokkannya. Sekarang kau sudah berani melawanku rupanya. Memang iblis selalu merasa jika dirinya selalu benar. Aku sudah tak heran mendengarnya, jawab Chandra. Tini segera duduk untuk menjauh dari Chandra. Namun baru saja ia akan duduk, Chandra sudah mendahuluinya. Tini menggerutu dengan sikap pria itu. Dasar menyebalkan. Kenapa bisa ada cowok kayak dia? Ucapnya dengan kesal. Tiba-tiba kereta berhenti, membuat Tini terpelanting dan hampir jatuh. Beruntung Chandra langsung menariknya dan menahan tubuh gadis itu. Sebaiknya kamu saja yang duduk, ujar Arga tak menatap wanita itu. Tini segera duduk, menutup wajahnya dengan sapu tangan. Chandra meninggalkan sebuah mawar merah sebelum ia turun, membuat Tini terbangun. Astaga, hampir saja aku kebablasan. By the way, siapa yang ngasih mawar merah ini? Ucap Tini penasaran. Setibanya di kosan, ia segera mandi dan keluar untuk membeli makanan. Saat kembali ke kosan, ia melihat Arga sudah berdiri di depan pintu kosannya. Pak Arga, ucap gadis itu terkejut. Bagaimana Anda bisa tahu kosan saya? Tanya gadis itu begitu penasaran. Oh, itu tentu saja aku mengetahuinya dari CV yang kau kirim ke perusahaan kami, jawab Arga. Oh begitu. Terus Bapak datang ke sini, kenapa? Tanya Tini. Aku ingin mengajakmu ke pesta ulang tahun temanku. Bukankah kau sudah menyetujuinya? Makanya aku datang ke sini, jawab Arga, membuat Tini semakin kesal. Sepertinya ia sengaja membuntutiku. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar, karena aku mau ganti baju dulu, jawab Tini. Ia segera keluar menghampiri Arga. Seusai berganti pakaian, tapi anehnya ia tak menemukan pria itu di beranda kosannya. Arga seolah menghilang tanpa jejak, membuat Tini tak henti-hentinya menggerutu dan menyumpahi pria itu. Saat ia hendak masuk ke dalam kosannya, sebuah mobil berhenti di depan kosannya, membuat ia segera membalikkan badannya. Pak Arga. Dan cerita pun bersambung. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada kalian yang sudah mendengarkan. Tunggu kembali cerita lanjutannya di channel ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata ataupun ejaan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha untuk menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.